Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Pada saat ini kita akan coba berlatih menyelesaikan soal salah satu topik dari bidang miring ya, yaitu katrol. Nah, pada katrol ini biasanya soal yang muncul itu adalah soal yang menanya tentang keuntungan mekaniknya. Nah, jadi keuntungan mekanik itu sering disimbolkan ya, disingkat dengan KM. Jadi kenapa KM di sini sama dengan satu? Karena katrol yang dipakai dalam soal ini adalah katrol tetap. Ingat, katrol tetap itu memiliki KM satu. Ya. Nah, katrol tetap ini artinya dia tidak bergerak, dia kaku, dia terikat atau terpaku pada tiang penyangganya, pada tiang penahannya. Jadi keuntungan mekanis untuk katrol tetap itu sama dengan satu. Nah, kalau kalian baca modul kembali, modul yang Bapak bagi pada pertemuan pertama, kalian akan menjumpai bahwa rumus dari keuntungan mekanik itu adalah ya, rumus dari keuntungan mekanik itu adalah W per F ya. Jadi kalau buat di sini KM itu adalah sama dengan W per F. Jadi kalau kita perhatikan kembali siapa yang menjadi W, siapa yang menjadi F. Nah, yang menjadi W pada soal kita ini adalah gaya berat yang diberikan oleh si benda ini. Sedangkan yang menjadi F adalah gaya tarik yang dilakukan oleh manusia, oleh orang yang terdapat pada gambar ini. Nah, jadi jangan terbalik. Jadi gaya berat itu W-nya dari benda, sedangkan F-nya itu dari manusianya sendiri. Nah, jadi kalau kita masukkan nanti ke dalam persamaan, di dalam soal dikatakan di situ bahwa beban seberat 100 Newton. Berarti kalau bebannya seberat 100 Newton, maka kita bisa membuat KM-nya sama dengan keuntungan mekanis berapa tadi di dalam soal diketahui. Kalau dia kata tetap, langsung satu kita ganti ya. 1 sama dengan, itu dia ya. Kemudian berapa gaya beratnya? Beban itu di dalam soal ini dikatakan dia memiliki gaya berat 100 Newton. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ada 100 Newton. Nih. Jadi dikatakan di situ beban tersebut seberat 100 Newton. Ya, jadi 100 Newton. Jadi kalau kita buatkan KM, ya, jadi cara membuat KM itu harus huruf besar deh nak ya, huruf kapital, jangan huruf kecil. Jadi kalau kita buat di situ KM itu sama dengan W-nya tadi 100 dalam soal, kemudian per F. Berarti dari sini KM-nya isikan 1, keuntungan mekanis karena di katrol tetap sama dengan 100 per F lagi. Nah, kita jabarkan lagi, maka F itu sama dengan 100 per 1 secara matematisnya. Itu sama dengan berapa, nak? Ya, sama dengan 100. Jadi jangan lupa membuat satuannya ya. Jadi nanti hasil yang kita peroleh, gaya yang dibutuhkan untuk menarik balok ini adalah 100 Newton. Supaya dia bisa menarik 100, beban 100. Berarti kesimpulannya untuk katrol tetap ini adalah ketika gaya yang kamu tarik itu 100 Newton, beban yang kamu tarik itu beratnya 100 Newton, maka gaya yang kamu berikan 100 Newton. Ketika beban yang kamu tarik 200 Newton, berarti gaya yang kamu berikan harus 200 Newton. Berarti berat beban yang kamu angkat dengan katrol sama dengan gaya yang kamu berikan. Nah, jadi Pak, di mana keuntungannya? Kan kita bicara tentang keuntungan mekanis nih. Jadi kalau tidak ada keuntungan, ngapain kita pakai itu? Nah, jadi keuntungan mekanisnya itu sebenarnya hanya terdapat untuk katrol tetap ini, nak ya, hanya terdapat di bagian arah saja. Akan lebih mudah, ya, akan lebih mudah untuk kita menarik ke atas, ya, akan lebih mudah untuk kita menarik ke atas. Jadi akan lebih mudah untuk kita menarik ke bawah daripada menarik ke atas. Menarik ke atas itu lebih berat rasanya dibandingkan kalau kita menarik ke bawah. Menarik ke bawah itu lebih mudah. Jadi itu fungsi katrolnya, hanya mempermudah kita. Namun kalau gaya yang beban yang diangkat itu sebenarnya sama, tidak ada bedanya dengan gaya yang kita berikan. Tapi kalau seandainya tadi benda ini tanpa katrol, berarti kita harus menarik benda ini dari bawah. Nah, itu akan lebih ribet, lebih sulit dibandingkan kalau kita pakai katrol seperti ini lebih mudah. Nah, seperti itu. Itulah keuntungannya. Hanya masalah arah gayanya yang dirubah. Kalau masalah berat beban dan gaya yang kita berikan itu sama, yang diangkat, tidak ada perbedaannya. Oke, paham ya untuk soal nomor 1. Kemudian kalau kita perhatikan soal nomor 2 tetap di katrol, ya, di bagian katrol ini. Pada bagian katrol soal nomor 2 ini kita perhatikan ada 2 jenis katrol.
Jadi diperhatikan situ ada dua jenis katrol. Yang pertama itu adalah katrol tetap, ini yang terikat ke tiang penyangganya. Kemudian ada katrol bebas. Katrol bebas ini katrol merah ini. Jadi katrol merah ini bergerak sebenarnya, dia berpindah. Nah, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini namanya katrol majemuk karena merupakan gabungan dari katrol bebas yang bisa bergerak dengan katrol tetap yang diam, kaku. Nah, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, maka nanti yang kamu harus lakukan adalah kamu perhatikan aja jumlah tali yang ada pada katrol bergeraknya, ya. Itu kata kuncinya. Ingat, kamu hanya memperhatikan jumlah tali yang terlilit pada katrol yang bergerak, jangan katrol tetapnya. Nah, pada katrol bergerak, tepatnya katrol merah ini, ada dua tali yang melilitnya. Berarti nanti ketika ada dua tali yang melilitnya, gantungan mekanisnya 2. Ya, gantungan mekanisnya 2. Jadi kalau Bapak tuliskan di sini, untuk soal kita nomor 2 ini, KM-nya itu sama dengan 2. Ya, KM itu sama dengan 2. Berarti kalau ada 3 tali yang melilit, Pak, ya udah gantungan mekanisnya 3. Kalau 4 yang melilit, gantungan mekanisnya 4. Simpel kan? Nah, oke, di dalam soal kita ini diketahui apa lagi? Yang diketahui di situ adalah beban, ya, berat beban yang diangkat ini adalah 120 Newton. Ya udah langsung kita masukkan ke dalam rumus. Rumus itu di mana-mana tetap sama ya. Di mana nanti kamu jumpai bahwa keuntungan mekanis itu selalu, apa tadi Bapak katakan? Ya, tepat. W per F. Ya, selalu ini rumusnya. Jadi karena kita ketahui tali yang melilitnya ada 2, maka kita masukkan keuntungan mekanis sama dengan 2, sama dengan berapa berat beban. Nah, W itu tadi kan tergantung kepada benda yang diangkat, yang ditarik oleh, yang diangkat oleh si katrol tadi. Nah, berat beban dalam soal kita itu adalah 120 Newton. Nah, sekarang menjadi pertanyaan berapa F, berapa gaya yang harus kita berikan untuk mengangkat beban seberat itu dengan menggunakan katrol majemuk. Maka secara matematis, kalau kita selesaikan persamaan ini, maka F sama dengan 120 per berapa? Per 2 ya. Maka diperoleh hasil akhirnya itu adalah 60 Newton. Nah, coba kita bayangkan untuk mengangkat beban 120 Newton, kita hanya butuh gaya setengah, yaitu 60 Newton. Itulah keuntungannya. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan gaya sebesar 120 Newton untuk mengangkat beban 120 Newton. Cukup setengahnya saja, maka kita bisa mengangkat beban 120 Newton tadi. Itu sama dengan analogi dengan gaya yang kita berikan 30 Newton, kita bisa mengangkat benda, ya, beban dengan berat 60 Newton. Dengan gaya yang kita berikan 30 Newton aja. Berarti kita hanya memberikan setengahnya. Atau dengan kata lain, kita bisa mengangkat 2 kali dari berat badan kita. Dengan gaya yang sedikit kita bisa mengangkat beban yang lebih berat. Itulah dia keuntungan mekanis kalau kita menggunakan katrol majemuk. Jadi kalau katrolnya keuntungan mekaniknya 2 seperti ini, dia punya 1 katrol bebas udah segini keuntungannya. Apalagi kita bisa menggunakan lebih dari 1 katrol bebas, berarti keuntungannya itu berkali lipat bisa kita peroleh. Itu kesimpulan yang bisa ditarik ya. Oke, paham ya anak-anak? Ya, ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan kepada Bapak dari Japri saja. Oke, kita lanjut untuk soal terakhir, soal latihan kita yang terakhir. Berarti tadi jawabannya udah dapat ya, 60 Newton. Oke, untuk soal terakhir, kita perhatikan di sini soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini, sama seperti soal nomor 2 tadi. Bapak tanya, berapa tali yang melilit katrol bebasnya? Jadi katrol tetapnya itu yang kuning di sini. Sedangkan katrol bebasnya ini merah ini. Jadi yang merah ini bergerak. Jadi berapa jumlah tali yang melilit katrol bebasnya? Ya, tepat. Ada 3. Berarti kalau 3, berarti keuntungan mekanisnya otomatis 3. Jadi langsung saja keuntungan mekanis apa rumusnya? KM sama dengan, ya tepat, W per F. Ya. Kita masukkan datanya. Berapa KM-nya? 3 ya, karena ada 3 tali yang melilit katrol bebasnya, itu katrol yang merah. W-nya berapa? Jadi di sini berat beban yang mau kita angkat itu adalah 60 Newton, berarti W-nya otomatis 60 per. Berapa gaya yang kita butuhkan? Berarti F. Jadi secara matematis, kalau kita selesaikan ini, maka F sama dengan, ya tepat, 60 dibagi dengan 3. Ya, maka akan kita peroleh hasil akhir yaitu 20 Newton. Jadi dengan menggunakan katrol dengan sistem seperti ini, model seperti ini, kita bisa mengangkat
berat beban sebesar 60 Newton dengan hanya menggunakan gaya 20 Newton saja yang kita berikan, maka kita bisa mengangkat berat 60 Newton. Ya. Jadi kalau kita punya kekuatan bisa menghasilkan gaya 10 Newton saja, maka dengan menggunakan katrol seperti ini kita bisa mengangkat benda 3 kali lipat yang lebih berat dari gaya yang kita berikan. Kita bisa mengangkat beban 30 Newton. Kalau kita berikan 20 gayanya, berarti beban yang kita angkat bisa 60. Berarti 3 kali lipat bisa kita angkat beban dengan gaya yang kita berikan. Oke, berarti jawabnya itu adalah 20 Newton. Ya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Ya, jadi jawabannya itu adalah B ya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jadi kalau ada pertanyaan silakan dijawab Bapak. Kita diskusi dari Japri saja. Oke, tetap semangat. Bapak ucapkan salam sehat. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya, Nak ya. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya.